Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama pasal 4 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Demikian firman Tuhan kita baca pada saat ini dan kita akan renungkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang kekal di dunia ini. Itu tentu seringkali kita katakan. Tak itu tahulah tua batu. Hidup kita terbatas. Edisi hidup kita terbatas di dunia ini. Kalau ada orang yang berusaha untuk menemukan cara bagaimana supaya hidup abadi, hidup kekal dengan berbagai upaya, tentu tidak akan pernah sampai usaha dan juga tujuan yang ingin dicapai. Tapi pada akhirnya juga tidak menemukan hal yang diinginkan. Karena memang sejarah umat manusia sudah disampaikan dan diberitahukan kepada kita bahwa manusia ketika diberi nafas hidup oleh Allah, nantinya juga akan menemui sebuah kematian. Kita di dunia ini akan dibongkar. Itu disampaikannya di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Dalam artian bahwa kita akan meninggal, kita akan mati. Hidup kita di dunia ini pada satu fase nantinya akan berakhir kepada kita, bahwa ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, kehidupan sebagai suami dan istri yang di dalam salah satu pasangan, secara khusus dalam hal ini Mama Sesi, yang terlebih dahulu sebuah kesedihan yang mendalam. Siapa yang akan dipilih ya suami istri? Apakah akan memilih anak atau orang tua? Rupanya yang akan terus menemani kita adalah pasangan kita, selama-lamanya bersama dengan kita. Jadi hanya pasangan kita saja yang akan menemani kita. Sehingga kalau kita masih diberi pasangan hidup, hargailah pasangan hidup kita. Temanilah dengan luar biasa. Suasana-suasana itu akan terus menjadi sebuah kenangan. Karena kalau tidak dikasihi dalam Tuhan, apa yang akan kita hadapi, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Sesi bersama dengan anak-anak dan seluruh rumpun keluarga, tentu pertama-tama adalah kita terima sebagai fakta kehidupan. Membawa kesedihan ini pasti akan membawa kesedihan, membawa kedukaan. Banyak orang yang mengatakan saya berharap istri saya masih hidup. Dan ketika kita mengatakan hal seperti itu, orang mengatakan hal yang seperti itu karena duka cita mendatangkan kepedihan, pergumulan yang luar biasa, yang atau pasangan hidup mau tidak mau kita harus terima sebagai satu fakta kehidupan. Rasul Paulus dalam pembacaan kita mengingatkan kita sekali lagi bahwa janganlah kita berduka cita seperti orang-orang yang kehilangan pengharapan. Berpengharapan bisa menggerus, bisa menghilangkan rasa nyaman kita, dan kemudian yang terjadi adalah duka cita atau kesedihan atau rasa ketika menghadapi kedukaan atau kesedihan. Dari kedukaan atau kesedihan, ada orang yang berlarut-larut atau lama, panjang. Semua itu memang manusiawi adanya.
normal adanya, tetapi mau supaya kita ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Bahkan oleh ilmu pengetahuan ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, ada sel-sel yang bekerja dalam diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sehingga ketika kita yang kemudian pergumulan yang kita katakan seolah-olah tidak, tetapi ketika kita benar-benar untuk hidup terus berpegangan dengan kehendak Allah, kita menghadapi situasi yang sulit ini, maka kita pun akan mengerti bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan yang mengingini terjadi dalam kehidupan kita, dalam proses yang Tuhan izinkan kita lalui, maka kita mau katakan bahwa itu urusan Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam diri kita. Sehingga sebenarnya kalau kita sudah mengetahui dan sudah memahami bahwa kita ini milik Tuhan, termasuk pasangan kita adalah milik Tuhan, maka sebenarnya tidak akan ada yang stres, tidak ada yang berduka berlebihan, karena kita katakan bahwa semua dalam kendali Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa fakta yang mesti kita terima dalam kondisi ini, sehingga menolong kita untuk realistis pada kehidupan kita atau apapun yang terjadi. Yang kedua yang ingin kita lakukan secara khusus Bapak Sesi akan jalani adalah memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus. Apa yang firman Tuhan mau kita pahami, apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan, sehingga Dia katakan melalui pembacaan kita ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Apa yang Tuhan inginkan kita pahami, apa yang Tuhan inginkan kepada Bapak Sesi untuk dipahami melalui ayat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Bapak Sesi supaya Bapak Sesi walaupun berpisah dengan istri terkasih, tetapi terus hidup memiliki pengharapan dan tidak berduka seperti kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau bahwa jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus, Allah sebenarnya sementara mengkonfirmasi kepada kita bahwa setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini sebuah janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ini sebuah kepastian pengharapan bagi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Konfirmasi dari Allah mau supaya kita memahami bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga ketika dalam Injil Yohanes dikatakan, Yesus sendiri yang berkata bahwa tidak ada satupun kuasa yang akan mengambil mereka daripadaku, daripada Kristus, dan mereka pasti akan selamat. Nah, inilah yang kebahagiaan kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan, karena mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan kembali kepada Allah. Dia tidak kemana-mana, kita tidak kemana-mana, kita tidak terluntang-lantung ketika kita meninggal, atau kita tidak stuck pada kuburan itu. Tetapi pada kuburan itu yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus dengan kebangkitannya dari antara orang mati, menjadi jaminan dan kepastian bagi kita bahwa kita punya tempat yang pasti. Ada yang jamin, ya dan amin, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, kalau kita betul-betul memahami secara runut isi Alkitab
dari Kejadian sampai dengan Wahyu, kita akan menemukan bahwa luar biasa Allah memelihara kehidupan kita. Hidup kita saja dipelihara sedetail mungkin. Begitu luar biasa Tuhan mengatur dan memelihara kehidupan kita setiap pagi sampai malam hari, demikian seterusnya. Itu hidup kita dipeliharanya. Apalagi mati kita pun tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagi orang yang percaya, jaminan itu sudah pasti. Dan kita yang masih hidup, dikatakan juga kepada kita bahwa kita akan berjumpa dengan orang yang telah meninggal ini. Pun juga ketika kita, entah kita Kristus datang kembali, entah kita sudah mati atau entah kita masih hidup, tetapi janji Tuhan bagi kita bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Persoalan apakah kita masih saling mengenal ketika kita sudah meninggal nantinya dan dibangkitkan kembali, itu bukan urusan kita. Tetapi yang menjadi urusan kita untuk kita pahami ialah bahwa kepastian keselamatan itu yang sungguh-sungguh menjadi jaminan bagi kita, pengharapan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," itu bukan sesuatu hanya omongan saja atau hanya memuaskan pendengaran bagi murid-murid atau kita yang mendengarnya atau membacanya pada saat ini, tetapi ini sesuatu kepastian, sesuatu yang diyakini bahwa ya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3 yang menjadi kekuatan, bahwa Dia menunjukkan jalan kepada kita supaya kita tidak berlarut-larut dalam kedukaan menghadapi situasi kesulitan. Kita hidup dalam kebenarannya, dan kemudian kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mati, hidup 2 kali, mati 1 kali. Bagi orang di luar percaya kepada Tuhan Yesus, lahir hidup 1 kali, mati 2 kali. Ya, sekali lagi, bahwa kehidupan kepastian kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita lahir 2 kali atau hidup 2 kali, mati 1 kali. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mati, lahir 1 kali, 2 kali mati. Apa maknanya bagi kita, saudara-saudara? Maknanya ialah bahwa ketika kita lahir dari dalam kandungan ibu kita memiliki kehidupan sampai pada saat ini. Kita mati, tetapi kita tidak mati selamanya, tetapi kita memiliki kehidupan yang baru. Kita akan dibangkitkan oleh Kristus. Itulah untungnya kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Dan bagi yang tidak memiliki Allah di dalam Yesus Kristus, lahirnya 1 kali, kemudian mati secara putusnya nafas kehidupan ini, dan mati selama-lamanya karena tidak adanya pengharapan di dalam Kristus Yesus, tidak adanya keselamatan, kebinasaan selama-lamanya. Nah, sehingga inilah yang akan membuat kekuatan dalam kehidupan kita ketika menghadapi situasi sulit perpisahan akibat kematian ini. Sehingga ketika ada orang yang begitu larut dalam duka cita, sebenarnya mereka belum memahami apa maksud Tuhan bagi kita ketika kita hidup dan juga ketika kita mati. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa jaminan kebangkitan itu menjadi sesuatu yang pasti, kita mengatakan bahwa berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Mau Pak Toto mati mau puang. Sehingga ketika kita sebenarnya dalam suasana seperti ini, memang tangisan karena secara emosi kita berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi. Karena tidak ada lagi tempat curhat, tidak ada lagi tempat saling berbagi satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita mengingat lagi bahwa di dalam Kristus kita sudah diselamatkan, maka sebenarnya yang ada dalam raut muka kita ini adalah wajah-wajah yang bersuka cita karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang itu yang naden
maka ada ya apalagi kalau misalnya gora-gora tongkot ataukah ya temai misalnya MC biasa posisi tema ada nakuan kurang semangat salian nah tema matian. Ketiga yang ingin kita lakukan ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi ialah tetap bersyukur karena kepastian hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita harus bangkit berjuang untuk kehidupan kita di dunia ini, sehingga masih banyak waktu, masih banyak kesempatan sejauh yang Tuhan izinkan masih kita lalui. Bapak Sesi tentu akan bangkit berjuang demi diri sendiri, demi anak-anak, demi keluarga. Ada begitu banyak hal yang ingin dibenahi, ada begitu banyak hal yang ingin ditata, ada begitu banyak hal yang tentu akan belajar kembali, belajar untuk sendiri, belajar untuk menata kehidupan secara sendiri atau secara mandiri. Dan tentu pasti ada perubahan-perubahan yang akan dialami oleh Bapak Sesi sepeninggal Mama Sesi ke depan ini. Tetapi percayalah bahwa semua bisa dijalani dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan bahwa tentu rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan indah pada waktunya, nyanyikan lagu Kau ubah air mata menjadi mata air bagi kita, mata air rahmat Tuhan bagi kita. Itu berarti bahwa janji pemeliharaan Tuhan, sesuatu yang berubah dari menyakitkan menjadi sesuatu yang tentu membawa pengharapan dalam diri kita, itu sebuah janji dan juga keyakinan bagi diri kita. Bapak Sesi bersama dengan anak-anak terkasih, saudara-saudara dari Mama Sesi, tentu kehilangan ini menjadi sesuatu beban. Karena tentu Mama Sesi adalah pribadi, sosok sahabat, sosok istri, sosok saudara, sosok adik, sosok kakak, sosok anak yang luar biasa, menjadi kekuatan yang luar biasa menyemangati kehidupan keluarga. Tetapi melalui nilai hidup yang sudah diteladankan oleh ibu kekasih untuk terus survive dalam kehidupannya, tentu itu menjadi nilai yang akan terus-menerus diingat oleh keluarga. Nilai iman yang ditinggalkan oleh Mama Sesi selama dalam kehidupan pelayanannya, pekerjaannya, tentu itu adalah ekspresi buah imannya kepada Tuhan. Kiranya itu juga yang harus mewaris dalam kehidupan Bapak Sesi bersama dengan anak-anak dan saudara-saudara dan segenap rumpun keluarga. Warisan seperti itulah, warisan nilai hidup, nilai iman yang mestinya selalu menjadi kenangan sepeninggal ibu kekasih ini, sehingga namanya tetap terpatri, semangatnya tetap muncul atau timbul dalam hati kita. Selamat berharap di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Yang dari Jemaat 2 Talulono, tak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus.
persembahan yang dituntun oleh ayat dari Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. PKJ 285.
Sesi bersama dengan anak-anak terkasih, juga saudara-saudara dari Mama Sesi, segenap rumpun keluarga ditopang dalam gumul hidup yang dijalani. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di dalam pengharapan iman kami kepadamu lah, kami bisa berdiri tegak dan memandang kepada kemuliaan-Mu, bahwa Engkau sungguh ada dalam kehidupan ini, yang tidak sekedar hadir, tetapi hadir menemani dan menopang kehidupan kami. Melalui kuasa Roh Kudus mula, kami memahami dan menikmati cara-Mu memproses kehidupan kami, melewati suka duka, beban hidup yang kami jalani, secara khusus dialami oleh Bapak Sesi bersama dengan anak-anak terkasih dan saudara-saudara segenap rumpun keluarga. Kami terus ditopang oleh kasih dan kuasa-Mu, sehingga menjalani kesedihan ini tetap dalam pengharapan kepadamu. Sejak ketika Mama Sesi berada di dalam proses perawatan karena sakit penyakit, dan pun ketika sudah terlebih dahulu meninggalkan kehidupan Bapak Sesi, anak-anak dan seluruh rumpun keluarga dan juga jemaat-Mu, kasih sayang-Mu tak pernah berkesudahan, selalu hadir menemani setiap ruang hidup keluarga. Setiap pagi berkat-Mu selalu baru bagi keluarga. Firman-Mu menjadi kekuatan kepada kami untuk menerima realitas kehidupan ini, perpisahan ini, dengan terus berpengharapan kepadamu, sehingga duka cita diganti sukacita dalam kehidupan Bapak Sesi bersama anak-anak dan seluruh rumpun keluarga dan kami semua. Setiap persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan firman, kasih dan keadilan di tengah jemaat. Ya Bapa di sorga, seluruh kehidupan Bapak Sesi bersama dengan anak-anak kekasihnya, percaya Engkau yang akan membantu menata kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan yang Engkau sudah janjikan dan persiapkan bagi Bapak Sesi, anak-anak mereka, bahkan seluruh rumpun keluarga. Berkati anak-anak kekasih yang Tuhan hadirkan menjadi bagian sukacita Mama Sesi, Bapak Sesi. Biarlah dalam proses menggapai masa depan mereka dalam pendidikan, Tuhan yang akan menuntun. Dalam pertumbuhan mental, iman dan fisik mereka, Tuhan juga yang akan menjaga. Demikian juga dengan rumpun keluarga yang lain, saudara bersaudara, kiranya tetap dikokohkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pelayanan bersama dengan jemaat-Mu di Buntu Masakti di tempat ini. Biarlah relasi sebagai keluarga Allah terus menjadi bagian sukacita yang kami nampakkan melalui kesaksian hidup kami. Mempersiapkan mental, iman kepada Bapak Sesi, anak-anak dan seluruh rumpun keluarga untuk menata dan menghadapi hari esok. Ya Ibu Pendeta, Engkau berkati dalam pelayanan, dalam keluarga dan dalam seluruh kehidupan di jemaat-Mu ini bersama dengan anak dan suami, demikian juga segenap penatua dan diaken yang juga turut bersinergi bersama dengan Ibu Pendeta. Hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami akan dipelihara. Dengarkanlah doa kami ini. Dengarkanlah ungkapan hati kami, pengharapan-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Perlukan Kristus dalam hidup ini.
Kondisi bersama dengan anak-anak dan seluruh rumpun keluarga Allah yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah. Hidupilah firman Tuhan bahwa pengharapan Tuhan sudah siapkan, maka jalanilah kehidupan kita dengan kepastian keselamatan sorga menjadi milik kita, dan persaksikanlah Kristus dalam setiap kehidupan. Ada berkat, ada janji berkat Tuhan untukmu, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan lagu terakhir dari YouTube yang kita pegang, PKJ 166 ayat 1 dan 3. Pada penghiburan malam ini, terima kasih atas ketenangan kita. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengangkat pelayanan di dalam ibadah penghiburan ini. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi di dalam kami mengangkat pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Malaysia tidak itu kita dan memangkan asal dan menyata Tuhan izinkan penampak malam ini tak kira kebahagiaan dengan manusia untuk kami harapkan samaran bukan bukan kabur atau kabur semangat semangat Tuhan dengan kehidupan kabur dengan kemimpinan pendeta salam kita kepada Tuhan kita minta melakukan konten Yesus yang melakukan amin.
memberkati dan Tuhanlah yang menopang dalam tugas dan kerja yang dikaruniakan Tuhan kepada Bapak dan Ibu. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pilih. Kepada Bapak disilahkan. Kura semangat tu aku di sana aku kaleku labendang lah pasumbung aku tu jomai to balu anak-anak sia lek to barana sia laku kita mintu to maraku tu napi batang lembang ate kang susah dengan kami kokoran nate siulu sia indok apa dolo jom itu kukua tabe lako tingayona torang pekapuangan lante nalili italo lembangan na padang isangala tabe lako tingayona ibu pendeta sisola majlis gereja la ingin na buntu masakit ladang namay buatan lulolo tabe lako tingayona torang taparenge lantik tondok tabe lako tingayona toma parenta lalan nanti tondok lagu tunda jomai pira-pirainan sia tabe lako kita mintu ang gamairi itu limpo lantik tarampak kang susan rampa untong konya loleko na unisungi kula sumulena inde indo batu siulu tu nakabian pangamato tumampata lamela na tondok Allah na kombongan siya kita tumarapu kumua laung bukara pakan sang abu kada sang pati ikan na bisara kada mamali ijomay kami tumarapu kumua kure sumanga lako tingayona ibu pendeta damai jemaat gua soal masih gereja sia inde untuk masake tumangka unang bo tidak masak karena puma matua tula mendali pak pakatana sundul lako kami tona lambi teka masusan kumalinaw pak naya teka dan napu ngamang kami pak apisanan mi pak agamaran tama tanga-tangana teka masusan lamindali pak pakatana lako kami to masusan kura sumanga alako torlan nabe torlan indo lantek tondok tutong tobanga umpayo-payo ikan ni lantek sara nama ading tuming kamelo tu sara adik pugau mulai yung iallo sela ko tetetemo kura sumanga alako toma parenta tutong aduga bang unayoy kami lantek sara nama adin di panata melo mintu na to painang kalwa mi solanasan kami untunduy kami untangaran kan lantek sara ikua kami to maarapu urne sumanga lako kalemi solanasan Pura sumanga ala ko pa puri-purian tumangka na penganyan jemaat buanina kemudian pak na lamin dari duka pak pakatana ala ko kami to masusah pura sumanga aduka ala ko anak-anakku adingku alumni 2019 dami SMP 1 Kesu tu maajoran duka to temo usi solangkan ni turu masuk sa sola kami belan na iyate silugin tumatuang kilang ndo na duka da SMP buah
Kiku atau ma'arapu kama adioran ni solanasang kiku resumanga kipu leparaya ni maajoren solanasang sisolangkan ni ungsi bagia bagite ke masusan kirasakan to ma'arapu umua ta'eran na kami man te masusa apakah mo solanasang maajoren kipu parang mo solanasang kumua mitunduykan lantai kamasusan iya mo pala ito ikuha to maarapu minto na pa inangkalo ami solanasang untunduykan ni lantai sara tangkibela lagi pa balay laku kalemi solanasang labi na kalagte kamu tondok laku kamu turun nindo o PKK PWGT tumangurang tunala katanan lantai kamasusan minto na to biku atau marapu pure sumanga at pa inang kaluan solanasang tangkipura lagi belakang ni laku kaleta si bisa apa nama sambayang tangkipua napura moraya daw may umbura at uway isang pindan unti ipikik kana atrasang gori-gori tapo masakri untoroy te kuli na padang lantai gula lantai pakulako nambay yang mati tu kada mamaliki kami to maarapu kumuadin ni mani katangapalang dirangki lajona buangang kada lajona sorang nasyepu utaban tole ela sorang awilasu lajona kano akoran tutang main malainan dulu tondong to batang atas solanasang ikuha kami to maarapu iya mapanambiki minto na katangapalang ki ikuha mohon dimaafkan bela naya mo palambi dito din ni mani ibuangan kadangku tilengko pamisakan tukubuang atamala atamas solanasang tang kutungkanan latang kuanggay garak atau mantar ketanun to masih sebalida puda aku tang palambiku maumpu patang kapalambiranku yang untuk aku buah minto na painang kalwa ami minto na kata palambiranki kami to maarapu lako kali misi misa ikuha mohon dimaafkan bayang mo tetu kada sa mamaliki kami to maarapu ikuha kuresumana atau sorong lako pemandu acara. Demikian ungkapan hati yang disampaikan oleh wakil dari keluarga. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu informasi dari Majelis Jemaat untuk Masabke bahwa besok ibadah penghiburan dalam rangka pelepasan atau penguburan jenazah akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah yang akan didahului oleh upacara dari PGRI. Sekali lagi bahwa ibadah penghiburan besok atau dalam rangka pelepasan atau penguburan jenazah akan dilaksanakan pada pukul 11. Demikian informasi dari Majelis Jemaat, dan kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu istirahat, dan nanti kita akan dipimpin doa oleh Ibu Pendeta Denno.
Sebelum kita menikmatinya, mari kita bersyukur pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, untuk kasih sayang dan penyertaan-Mu yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus dalam kebersamaan bersama dengan Bapak Sesi dan segenap rumpun keluarga di tempat ini. Kami ada Engkau pakai untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, menopang keluarga dalam duka cita. Terima kasih karena kami boleh mengalami persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dan keluarga di tempat ini. Pelayanan kami sungguh nikmati yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu pada sore hingga malam hari ini. Kami akan menikmati berkat Tuhan yang disediakan keluarga bagi kami. Kami mengucap syukur dan biarlah kami tetap kuat dan sehat setelah menikmati makanan minuman yang telah ada dan yang kami akan terima. Dan kembali ke rumah masing-masing, jauh dan dekat perjalanan yang kami akan tempuh, berjalan kaki pun juga berkendaraan, Tuhanlah yang menuntun kami. Dan biar terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bawa dan sampaikan kepada Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian acara kita pada malam hari ini. Kembalinya nanti kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat makan. Ya, belum.
Di sini sebagian aduh, bagaimana ini aku pegang banyak isu nih. Upacara pelepasan jenazah almarhumah Yuli Runtung Pasongli SPD Sabtu 27 Agustus 2022 segera dimulai. Pemimpin upacara masuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara untuk diupacarakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para bina upacara. Umat! Gerak! 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Apa? Upacara pelepasan jenazah almarhumah Ibu Yuli Runtung Pasongli SPD siap dilaksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Pembacaan riwayat hidup almarhumah. Almarhumah Yuli Runtung Pasongli SPD. Nama Yuli Runtung Pasongli SPD. Tempat tanggal lahir Rantebau 14 Juli 1970.
NIP 1970 07 141994 122003. Agama Kristen. Unit kerja SMP Negeri 1 Rantepal. Riwayat pendidikan SD Negeri nomor 127 Leati TMT tahun 1983. SMP Negeri 2 Sangala TMT tahun 1986. SMA Negeri 276 Makassar TMT tahun 1989. D3 IKIP 1993. S1 UNED 2002. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Fisika. Profesi Guru PNS, Jabatan Guru Madya. Riwayat kepangkatan CPNS TMT 25 November 1994. PNS TMT 31 Desember 1996. Pengatur 2C TMT 1 Desember 1994. Pengatur tingkat 1 2D TMT 1 April 1998. Pangkat golongan pembina tingkat 1 4D sampai menutup mat. Unit kerja SMP Negeri 1 Rantepal. Menikah tanggal 16 Mei 2014 dengan Kemuk Dara dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Marcelo umur 8 tahun dan Wandianto Sapana Runtuh umur 6 tahun. Demikian, terima kasih. Menyanyikan lagu Himne Guru dan Terima Kasih Guruku oleh siswa SMP Negeri 1 Rantepal. Terima
Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Bela sungkawa oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Toraja Utara, barisan diistirahatkan. Gurunya, di tempat. Baik. Kalau jemaah tetapi aku Indo ambil dulu lantai pondok tarik aku kekanku baru anak tarik aku pintu dari kebawaan untuk kakak mali keluarkan tarik aku pintu tangannya kalambahnya keluarga besar pintu satu lantai bawah pintu satu gitu dan pintu pengurus di Toraja Utara. Tarik aku kamu ambil sendok pandai kompokan salor lapua dalam itu kira-kira tempat agama tu rampok kurang. Tarik aku tempat paranda itu jadi Allah itu juga kira-kira indah. Gua sana dalam kematian kita bapak kita kita terus semangat dilingkan juga berikan satu keluarga di sini pasal penghormatan terakhir dilakukan dulu para nanti akan dari tepoina sekolah anak-anaknya sekolah katayo kalambada bilang parangko dan penghormatan terakhir ale sekolah kita cuma berpisah di para program seminar long pakarintinan itu semangat dan dilengkap loh pasundun Mario dengan penghormatan terakhir lah Indo hidup kapur benar rampokan itu wakili pemerintah daerah Kabupaten Toraja rampokan wakili itu keluarga besar dinas pendidikan rampokan sekolah keluarga besar PG keluarga besar SMP 1 SMP 1 lantai bawah SMP 1 di Menangnya ke kematian masa sejo SMP 1 maka bisa lah
iparampol aku kata gitu kami itu keluarga kita. Lihat sama mereka sampaikan ucapan turut tidak selama 8 tahun. Tapi uang yang rumah kada tunggal. Pada kota pemerintah Toraja Utara, pada keluarga besar seperti saat kurus semangat itu dan babak pengorbanan jasa-jasa almarhum adalah orang profesional di bidangnya, sangat mendedikasikan diri seluruhnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Tidak salah kalau anak-anak murid tadi menyanyikan lagu terima kasih karena begitu banyak dan tidak bisa dihitung karya dan bakti seorang guru. Tanpa guru maka tidak ada pendidikan, dan tanpa pendidikan maka sebenarnya kegelapan. Karena itu pemerintah daerah Pati menitipkan pesan tadi, sampaikan terima kasih yang sedikit kepada pembantu anak-anak sekitar atas jasa-jasa beliau. Yang ketiga, mewakili rekan-rekan bahwa memohon maaf jika selama dalam menjalankan tugas hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, atas nama rekan kami mohon maaf, atas nama pemerintah daerah kami mohon maaf, atas nama PGRI kami mohon maaf, nama Korpri kami. Yang keempat, bahwa almarhum selama ini aktif kepada ahli waris untuk segera mengurus hak-hak almarhum baik pensiun dan sebagainya. Di DKD Toraja Utara dan termasuk di organisasi di mana beliau menjadi anggota. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami keluarga besar Korpri PGRI SMP 1 untuk memberikan penghormatan kepada sahabat, orang tua, saudara terkasih kami Ibu Yuli Runtuh Pasongli. Sekian. Penyerahan santunan duka yang pertama oleh pengurus Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Toraja Utara. Yang kedua dari pengurus PGRI cabang Rantepau. Yang ketiga dari keluarga besar SMP Negeri 1 Rantepau.
peletakan karangan bunga berturut-turut. Yang pertama oleh pengurus Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Toraja Utara. Yang kedua oleh pengurus PGRI Kabupaten Toraja Utara. Yang ketiga, Kepala SMP Negeri 1 Rantepao. Penghormatan umum kepada jenazah. Jenazah almarhumah Ibu Yuli Runtun Pasongli SPD. Hormat! Tegak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Apa? Secara pelepasan jenazah almarhumah Ibu Yuli Runtun Pasongli SPD telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin. Hormat! Tegak! Penyerahan kembali foto almarhumah kepada keluarga. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Terima kasih. Bila ada ungkapan hati dari keluarga, silakan. Sampaikan ucapan terima kasih, kami berikan kesempatan kepada keluarga sekaligus untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Kurang semangat tuh waktu disorong laku kaleku lau parampo pada mamalik di tomak rapu padahal yang kedua tapi laku ibu pendeta pulang di gereja tapi laku bapak kepala sekolah SMP 1 Rantepao siswa mintu rekan yang guru siswa ikua kurang semangat kujona kama malihan mi solanasan kami rampo si pangkatana kami pemarapu lantainan kama susang belanna yate ibu guru Yuli Runtun Nisa Apenidi da SMP 1 Rantepao Ikua kami kemarapu Pak Inami solanasan kami rampo mak bersumangat kan mitung kanan damai
belan na mikamali ke sang suluran ki tomatuang ki moirakan na tak ada mulan na lalaan na SMP dan Tepau SMP 1 inang tonto pami papayang nako tesiulu tumatuan mi nirungan pole erang po at ni pana atate jona upacara PGRI tangga kami sarami itu oleh pangigua kami keluarga besar menyampaikan banyak terima kasih bayam itu kada mamalik kijo kami ke Arabu itu oleh pangigua Puri Sumana aku di pasuli lako siapa? Oh tak siapa